Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai hidup nyaman dengan perilaku jujur. Adapun poin-poin yang akan saya bahas dalam materi kali ini, yang pertama, pentingnya perilaku jujur. Yang kedua, keutamaan perilaku jujur. Yang ketiga, macam-macam kejujuran. Yang keempat, petaka kebohongan. Dan yang kelima, hikmah perilaku jujur. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pentingnya perilaku jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar, baik dalam perbuatan maupun ucapan, sebagaimana firman-Nya berikut ini. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Adapun ciri-ciri orang yang munafik adalah dusta, ingkar janji, dan hianat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang artinya, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya hianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana orang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Yang jelas, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. Sedangkan lawannya dusta merupakan sifat orang yang munafik. Poin yang kedua, keutamaan perilaku jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang artinya, hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis tentang perilaku jujur terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152 sebagai berikut. Yang artinya, apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Ibnul Qayyim pernah berkata, yaitu dasar iman adalah kejujuran atau kebenaran. Sedangkan dasar nifak adalah kebohongan atau kedustaan. Tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab, kecuali kejujurannya atau kebenarannya. Yang ketiga, macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya,
yakni berbicara jujur dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran, karena hal itu sepadan dengan kebohongan, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat-saat tertentu. Tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Nah, jadi sifat jujur ini merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi sepemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Orang yang pernah berbohong akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan yang diperbuat, dia harus berbuat kebohongan lagi. Maka bersyukurlah bagi orang yang pernah berbohong sekali, kemudian sadar dan mengakui kebohongannya itu, sehingga terputus mata rantai kebohongannya. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Sebagai contoh, seorang siswa yang tidak jujur kepada orang tua dalam hal uang saku, pasti nuraninya tidak akan tenang apabila bertemu. Apabila orang tuanya mengetahui ketidakjujuran anaknya, runtuhlah kepercayaan terhadap anak tersebut. Kegundahan hati dan kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk, maka akan beresiko menjadi penyakit. Yang keempat, petaka kebohongan. Sebagaimana telah dijelaskan, betapa berartinya sebuah kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan, kebohongan akan menghantarkan pelakunya tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukan itu telah membawa kepada apa yang dihianatinya itu. Adapun petaka kebohongan terdapat dalam Quran surat Al-Imran yang artinya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang yang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dijolimi. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia tanpa terpengaruhi oleh perbuatan keadaan baik susah maupun senang. Jadi berkatalah jujur, tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, yang kelima, yaitu hikmah perilaku jujur. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur antara lain, yaitu yang pertama, perasaan enak hati dan tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya, karena memang tidak berbohong. Yang kedua, akan mendapat kepercayaan tentunya. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang keempat, selamat dari ajab dan bahaya. Yang kelima, pastinya dijamin masuk surga. Yang keenam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi kesimpulannya, jujur itu sangatlah penting dilakukan. Sebab jujur di kalangan masyarakat sudah langka dijumpai. Orang yang berkata jujur adalah orang-orang yang ingin selalu berbuat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala suka sekali
dengan orang yang berkata jujur. Jadi, jadikanlah hidup ini selalu berkata jujur untuk diri sendiri maupun orang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi saya dan untuk Anda sebagai pendengarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.